Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernadi Sayuda dengan NIM 41822010036. Di video kali ini di mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan membahas tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu latar belakangnya. Bahasa adalah suatu hal atau juga bisa disebut alat yang diperuntukkan dalam hal berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain. Dengan adanya bahasa, setiap orang dapat berbicara, bersosialisasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, pengajaran, perasaan, dan juga lain sebagainya. Bahasa juga dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi, berita, dan juga lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan membahas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana sejarah berkembangnya bahasa Indonesia, lalu yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia, maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing berkembang di Indonesia, lalu yang ketiga dampak positif dan negatif dari pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangannya di Indonesia. Kita langsung ke materi yang pertama, bagaimana sejarahnya. Sejarah berkembangnya bahasa Indonesia merupakan sebuah cerita panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya. Di antaranya yaitu sejarah, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia, baik secara lisan ataupun tulisan, berkembang mulai dari awal terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana pada tanggal itu bersamaan dengan terbentuknya Sumpah Pemuda. Lalu setelahnya, bahasa Indonesia telah terus berkembang seiring dengan berlakunya ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, sampai pada akhirnya hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, berkembangnya bahasa Indonesia ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yang pertama, pengaruh bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam perdagangan dan komunikasi di wilayah Nusantara atau Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu adalah lingua franca yang digunakan oleh para pedagang dari berbagai budaya yang berdagang di daerah Indonesia ini. Lalu yang kedua, yaitu pengaruh kolonialisme. Pada abad ke-17 hingga abad ke-20, wilayah Nusantara dikuasai oleh bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, dan juga Portugis. Di bawah pemerintahan Belanda, bahasa Melayu menjadi bahasa pemerintah kolonial. Hal ini memungkinkan penggunaan bahasa Melayu secara lebih luas dan memungkinkan berkembang sebagai bahasa resmi. Lalu yang ketiga, ada bahasa Ambon dan Batavia. Ambon atau Melayu Ambon dan Batavia yang saat ini adalah Jakarta mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Ambon digunakan oleh penduduk Ambon ketika berinteraksi dengan Belanda. Sedangkan bahasa Batavia atau Jakarta merupakan varian dari bahasa Melayu yang berkembang di wilayah Batavia, ibu kota Hindia Belanda yaitu Jakarta. Kedua variasi bahasa ini berkontribusi besar dalam memperkaya kosakata bahasa Melayu. Lalu faktor yang terakhir adalah perjuangan kemerdekaan. Pada pertengahan abad ke-20, perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda memegang peranan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan dan jati diri bangsa Indonesia pada tahun 1945. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Kita lanjut ke materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya bahasa Indonesia. Di bagian faktor-faktor ini kita pecah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama faktor yang mempengaruhi bahasa daerah dan yang kedua faktor yang mempengaruhi bahasa asing.
Kita bahas dulu yang faktor yang mempengaruhi bahasa daerah. Yang pertama itu ada keragaman etnis. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman etnis yang besar. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah masing-masing. Faktor inilah yang menyebabkan berkembangnya banyak bahasa daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, ada isolasi geografis. Beberapa daerah di Indonesia secara geografis terisolasi sehingga memungkinkan berkembangnya bahasa daerah yang unik. Hal ini terjadi terutama di wilayah pedalaman dan pulau-pulau terpencil. Lalu yang ketiga, tradisi dan budaya. Bahasa daerah dipelihara dan disebarkan secara lisan dalam sosial budaya Indonesia. Tradisi lisan ini mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan pemeliharaan bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, ada globalisasi. Meskipun bahasa daerah tetap penting dalam budaya lokal, namun dalam beberapa hal pengaruh globalisasi menyebabkan menurunnya penggunaan bahasa daerah, khususnya di daerah perkotaan. Lalu faktor yang terakhir itu ada pendidikan. Bahasa daerah seringkali tidak digunakan dalam sistem pendidikan formal, sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan dan penggunaan bahasa daerah itu sendiri. Lalu kita menuju ke bagian yang kedua, faktor yang mempengaruhi bahasa asing. Faktor yang pertama yaitu globalisasi, sama seperti di faktor yang pertama tadi. Pengaruh globalisasi khususnya di bidang teknologi dan bisnis menyebabkan peningkatan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Lalu yang kedua ada pendidikan. Bahasa Inggris umumnya diajarkan di sekolah-sekolah dan merupakan bahasa asing yang paling banyak dipelajari. Hal ini memungkinkan penggunaan bahasa Inggris dalam literatur ilmiah, pendidikan tinggi, dan juga sektor bisnis. Lalu yang ketiga, ada media sosial. Banyaknya produk media internasional seperti film, musik, konten online berbahasa Inggris membuat bahasa ini semakin dikenal dan digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Lalu faktor yang keempat yaitu ada pariwisata. Industri pariwisata di Indonesia yang berkembang seiring dikaitkan dengan pengunjungan asing yang berbahasa Inggris, yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Inggris di kawasan wisata itu sendiri. Lalu faktor yang terakhir itu ada teknologi. Penggunaan teknologi komunikasi modern seperti internet dan media sosial telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dalam berbagai bahasa asing. Salah satunya termasuk bahasa Inggris itu tadi. Lalu ke pembahasan yang selanjutnya, dampak positif dan negatif bahasa daerah dan bahasa asing. Yang pertama, dampak positifnya, ini kita bagi menjadi dua bagian juga. Ada dampak positif dan juga dampak negatif ya. Kita bahas dulu yang dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu pengayaan kosakata. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ini membuat bahasa lebih kaya, ekspresif, dan beragam, memungkinkan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang lebih tepat dan juga mendalam. Lalu yang kedua, pelestarian budaya lokal. Penggunaan bahasa daerah membantu dalam pelestarian budaya lokal dan warisan budaya etnik di Indonesia. Ini memungkinkan masyarakat untuk tetap terhubung dengan akar budaya mereka. Lalu ke bagian yang ketiga, akses ke ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memungkinkan akses yang lebih baik di literatur ilmiah, teknologi, teknologi dan informasi global. Hal ini penting untuk pendidikan tinggi, penelitian, dan juga pengembangan teknologi. Lalu ke bagian yang keempat, ada komunikasi internasional. Penggunaan bahasa asing memfasilitasi komunikasi internasional dan diplomasi. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog global dan juga perdagangan internasional. Lalu, dampak positif yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Penggunaan bahasa asing, terutama dalam bisnis dan pariwisata, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Kita lanjut ke bagian yang dampak negatif. Dampak negatif dari bahasa daerah dan bahasa asing untuk berkembangnya bahasa Indonesia yang pertama yaitu penghilangan bahasa daerah. Pengaruh bahasa asing, terutama di daerah perkotaan, dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa daerah. Ini dapat mengancam keberlanjutan bahasa dan budaya lokal. Lalu yang kedua, alienasi budaya. Penggunaan berlebihan bahasa asing, terutama dalam media dan hiburan, dapat memicu alienasi budaya dan menggantikan nilai-nilai budaya lokal. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap bahasa asing. Ketergantungan yang berlebihan pada bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam pendidikan dan bisnis, dapat mengakibatkan pentingnya bahasa Indonesia mengabaikan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu yang keempat, kesenjangan sosial. Kemampuan berbicara bahasa asing dapat menciptakan kesenjangan sosial di antara masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan bahasa asing dan yang tidak memiliki akses terhadap bahasa asing. Lalu, dampak negatif yang terakhir yaitu kesulitan pemahaman. Penggunaan bahasa asing dalam literatur ilmiah atau teknologi tentu mungkin sulit dimengerti oleh banyak orang Indonesia yang mungkin tidak memiliki keahlian bahasa asing. Perkembangan bahasa Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan penting untuk menjaga keseimbangan antara pengaruh regional dan juga asing. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan tetap melestarikan bahasa Indonesia dan memahami pentingnya komunikasi internasional melalui diplomasi bahasa. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing memegang peranan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa daerah antara lain memperkaya kosakata, melestarikan budaya lokal, dan menjaga komunikasi dalam berbagai komunitas di Indonesia. Di sisi lain, pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggris memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi global, memfasilitasi komunikasi internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengaruh-pengaruh tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain tersingkirnya bahasa daerah, keterasingan budaya, ketergantungan yang berlebihan pada bahasa asing, kesenjangan sosial, dan kesulitan pemahaman. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing penting bagi perkembangan bahasa di Indonesia. Dengan memahami keanekaragaman budaya, sejarah, dan kebutuhan bahasa asing, serta upayanya dalam era sosial Indonesia. Melestarikan budaya daerah, bahasa, dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus mengakui pentingnya komunikasi internasional melalui diplomasi bahasa. Sekian pembahasan di video ini tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa di Indonesia. Sekian, terima kasih.